أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita memohon kemuliaan, kita memohon keridhaan, kita memohon keselamatan dari siksa. Kita memohon agar Allah jauhkan kita dari siksa api neraka, kita dan keluarga kita semua. Dan kita sama-sama mari sebelum ngaji bareng, kita bersama-sama ikhlas memohon kepada Allah, ya, kita memaafkan, ya, dengan melepaskan seluruh kegundahan, kegelisahan, masalah-masalah yang grundel, ya, dalam hati kita lepaskan. Kita mari memaafkan, mungkin saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita punya salah, kita saling terbuka, ya, membuka dada kita, melapangkan diri dada kita untuk memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kita memaafkan sekaligus kita memohonkan ampun untuk saudara-saudara kita. Tentunya terlebih dahulu kita memohon ampun untuk diri kita dan keluarga kita. Karena apa? Jamaah dirahmati Allah, ini penting. Jadikan kebersamaan kita ini adalah kebersamaan untuk sama-sama memuliakan agama Allah. Karena barang siapa yang memuliakan agama Allah, membela agama Allah, dia senantiasa hadir dalam perjuangan dan memperjuangkan agama Allah, Allah akan menolong dan memuliakan mereka yang menolong dan memuliakan agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang senantiasa mengagungkan syiar, menghidupkan syiar-syiar yang telah Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan, maka orang itu berhak untuk mendapatkan takwanya hati. Orang itu berhak untuk mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan kita senantiasa ucapkan, ya. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita betul-betul diberikan kesempatan, ya, berjumpa dengan Rasulullah sekaligus bersua dan bersama dengan beliau. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita semua kembali dipertemukan oleh Allah dalam majlis keimanan ini. Kita yakin majlis ini majlis iman, majlis yang diharapkan oleh Rasulullah untuk terus dilanjutkan. Karena Rasulullah setiap saat mengatakan kepada sahabat, ayo kumpul bersama-sama, hayya najlis nu'minu sa'ah. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, yuk duduk sebentar, sesaat saja, yuk kita sama mengasah, memperbaharui keimanan kita semua. Yang sepuh juga ikut kumpul, yang yang sudah
pertengahan nggak begitu sepuh ya, setengah-setengah sepuh gitu ya, memasuki hari tua kumpul. Yang anak-anak, yang muda-mudi juga hadir kumpul, masya Allah. Ini merupakan sebuah ikhtiar ya, upaya dan usaha agar Allah kita mudahkan untuk kita jalan ke surga. Kompak, yang tua, yang muda, yang masih anak-anak, kompak untuk mendapatkan meraih kemuliaan yang Allah sudah sampaikan, yang Allah sudah tawarkan, yang Allah sudah jelaskan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Bapak Ibu sehat semua Pak ya. Ini jamaah makin berdatangan Pak Satya, makin banyak. Mudah-mudahan Masjid An-Nur ini terus semakin makmur ya, sehingga perjuangan-perjuangan pendahulu kita yang masih awalnya ceritanya itu ini masih musholla Pak ya, masih kecil sekali di sini, tapi kajiannya hidup istiqomah ya, yang dipimpin langsung oleh almarhum Allah yarham siapa? Ustadz Muhari. Iya Ustadz Muhari ya. Iya, kita doakan beliau, insya Allah ya, beliau sudah bahagia di sisi Allah dengan ketulusan dan keikhlasannya merangkul para jamaah untuk memperkenalkan Islam, kebaikan ini, sunnah ya. Maka kita ke penerusnya ini ya, penerusnya, keturunannya, anak cucunya, baik penerus yang sifatnya biologis ataupun penerus ideologis. Apalagi itu penerus biologis ya, apa ya, keturunannya secara darah, baik keturunan ideologis, apa yang telah almarhum ajarkan menjadi ideologi bersama, pemahaman bersama, kebaikan bersama, ajaran bersama, pemahaman bersama. Ya ini kita semua adalah keluarga beliau, kita lanjutkan. Dan alhamdulillah semakin An-Nur ini semakin terbuka, ini lebar. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi kegiatan yang bermanfaat untuk umat ya, insyaallah. Mari kita bersama-sama apa yang bisa kita lakukan. Nah tentu juga yang kedua ini kaitannya dengan materi. Kenapa perlu berjamaah? Kenapa perlu ketemu satu dengan yang lain? Kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menjadi selamat, untuk menjalani kehidupan ini selamat, perlu adanya jamaah. Nah jamaah itu kemudian bisa kita bahasakan dengan teman. Bukan hanya anak-anak kecil ini yang ini temanmu nak, cari temanmu nak sebanyak-banyaknya. Kalau mereka Bapak Ibu, cucu-cucu kita itu mencari teman hanya sebatas untuk main. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, betapa Al-Quran membahas masalah teman dengan derivasinya, dengan berbagai macam bentuknya, itu sampai 11 kali bahkan lebih. Kami cantumkan di sini hanya 11. Bagaimana Allah mengungkapkan teman dengan banyak berbagai macam bahasa ya. Ini yang akan kita bahas. Mereka anak-anak kita butuh teman, apalagi kita. Teman mereka hanya untuk hiburan, bermain. Ya, ayo main ya, gitu kan. Di sekolah main, ya kan, main air hujan-hujan itu anak-anak. Nah, bagaimana pertemanan kita, persahabatan kita yang sudah mukallaf, yang sudah tua-tua begini, ya, yang sudah semuanya dicatat oleh Allah namanya mukallaf. La yukallifullahu nafsan illa usaha, itu kallafa yukallifu. Artinya tercatat, punya beban tanggung jawab ketika kita mukallaf. Taklif namanya, taklifus syariah, ada beban syariat ya, sekalipun dalam tanda kutip beban ya, artinya ada kewajiban yang harus kita jalankan. Nah karena itu kita butuh teman. Nah teman kita, pertemanan dan persahabatan orang tua, sesepuh kita ini yang sudah tua, itu harus dan seyogianya adalah persahabatan yang sejati, abadi, membawa kita kepada keselamatan dunia kita sampai akhirat kita. Ini pertemanan kita orang yang sudah tua, tak berujung ya, tak bertepi ya.
Kemudian tak berbalas budi, artinya pertemanan yang tulus tanpa pamrih. Nah, ini yang kita nanti akan kita telisik bersama di dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah menyampaikan bentuk-bentuk teman, sahabat itu dalam firman Allah. Kita mulai dari yang ke-11, Rafiq. Ada yang namanya Pak Rafiq? Ya, Rafiq itu artinya teman. Dari kata-kata rifqun, rafaqah. Rifqun, rafiq, ya, itu artinya teman yang memiliki kelembutan sifat. Ya, rafiq itu berasal dari kata ar-rifqu yang memiliki arti kelembutan. Teman itu dibahasakan rafiq, dia memiliki karakter lembut, sejuk, menghibur, menenangkan, ya, menenteramkan, membawa kepada kebahagiaan hidup. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam suratul Fatihah yang kita baca tadi itu, Pak, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada potongan ayat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kita potong dari situ. Siratal ladzina an'amta alaihim. Loh, ternyata Pak, Ibu, dalam sholat kita itu kita memohon kepada Allah kenikmatan, yaitu nikmat pertemanan, agar Allah memberikan kepada kita teman, mempertemukan kita dengan teman-teman yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah beri nikmat, yang Allah puji dengan banyak hal kenikmatan, balasan kebaikan, ayo langsung kita lanjutkan dari siratal ladzina an'amta, dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Pak, dibaca artinya, Pak. Terakhir, rafiqo. Wa hasuna ulaika rafiqo. Apa artinya, Pak? Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kenapa ketika Allah menyatakan para nabi, orang-orang siddiqin yang jujur, para syuhada yang gugur di medan juang karena membela agama Allah, orang-orang yang salih, dengan sebutan wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu ketahuilah, mereka itu adalah teman terbaikmu. Ini, Pak, yang kita minta dalam surat Al-Fatihah. Bapak, Ibu, berteman gak dengan Nabi jenengan? Kalau secara langsung kita tidak disebut sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu, ya, dengan Rasulullah, ya, berjumpa langsung dengan Rasulullah, itu disebut dengan sahabat. Ya, kita sahabat bukan? Kita sahabat Rasulullah bukan, Bu? Bukan, umatnya Rasulullah. Karena kita enggak bertemu langsung dan hidup bersama beliau semasa. Tapi apakah tidak ada kemungkinan untuk kita menjadi teman Rasulullah? Ayo jawab. Ada. Kapan? Di surga. Seperti yang disampaikan sahabat Rabi'ah, ayo salni, minta kepadaku. Ayo, apa yang kamu minta? Ya Rasulullah, aku memohon, aku meminta kepadamu ya Rasul, murafaqataka fil jannah. Aku hanya murafaqah, rafaqah,
Rafaqah itu adalah aku hanya ingin memohon kepadamu, minta satu permintaan, izinkan aku menemanimu di surga gitu loh. Menjadi temanmu di surga. Betul Pak Maulana. Beliau bilang, menjawab, kapan? Mungkin enggak kita menjadi teman Rasulullah? Mungkin, kapan? Di surga. Nabi. Mungkin enggak kita menjadi temannya nabi-nabi yang lain? Dijelaskan oleh Allah. Syaratnya apa? Allah katakan di awal surat, di awal ayat ini, wa may yuti'illaha war rasul. Teman yang dipuji oleh Allah, sahabat, teman ya, teman-teman kita. Kalau kita punya teman yang dipuji oleh Allah, yang pertama dari ayat ini adalah teman yang taat kepada Allah dan Rasul. Di ayat yang lain di surat Al-Isra, Pak, Ibu, kami sampaikan, kalau panjenengan misalnya Pak Satya dalam suatu kesempatan ada workshop, ada pertemuan dan harus kumpul dengan teman-teman di hotel di Surabaya misalnya, kemudian didapati si A, si fulan teman kita, si Ahmad ini di malam harinya dia sholat tahajud, maka kata Allah, jadikan dia teman. Dia teman yang terbaik yang mendapat pujian langsung dari Allah. Kapan? Di surat Al-Isra. Ya, enggak percaya jenengan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hafal semua ibu-ibu. Dan di antara teman kita, kalau kebetulan ada teman yang wa minal lail, sebagian malamnya, fatahajjad, dia bertahajud kepada Allah, salat malam. Di saat yang lainnya di hotel itu tidur, dia bangun kepada bermunajat, menangis kepada Allah. Fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan nafilah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah yang mengucapkan sendiri, Allah yang berfirman, menyatakan sendiri bahwa dia itu temanmu yang berhak kamu jadikan teman, karena aku sendiri yang mengatakan, memuji dia dan mengangkat dia pada tempat maqam yang mahmuda. Orang yang bertahajud oleh Allah dijamin kemuliaan maqam yang terpuji. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jadikan dia teman. Kalau kamu mendapati dari saudara dan teman kamu, mitra kerja kamu, dia suka bangun malam, dia akan memiliki sifat yang bagus. Dia tidak akan mengecewakanmu. Karena apa? Dia sangat peduli terhadap dirinya. Dia membesarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Dia telah mengamalkan satu amalan di mana Allah akan mengangkat derajatnya kepada kemuliaan. Maka kalau kamu menjadikan teman orang yang tahajud di malam hari, kau akan ikut mulia seperti dia. Begitu Allah menyampaikan. Rafiqah baru pada sisi Nabi, kemudian sisi tahajudnya Nabi dan mereka-mereka yang tahajud. Wan nabiyyin minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Yang kedua Pak, teman yang akan menghantarkan kita pada kebahagiaan dan kemuliaan hidup adalah teman yang jujur. Wa hasuna ulaika rafiqa, di dalamnya ada mereka-mereka yang jujur. Jujur. Siddiq. Siapa yang dijuluki Siddiq, Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau yang selalu membenarkan apa yang terjadi dengan Rasulullah. Kepada Rasulullah langsung dibenarkan. Langsung dibenarkan. Kemudian memang saat ini Bapak, teman yang jujur, tulus, jujur kepada kita mungkin ya jarang ya. Tapi ini harus kita ciptakan, harus kita buat ya. Untuk jujur kepada sesama, untuk jujur kepada saudara-saudara kita ya, untuk apa adanya gitu kan. Wasyuhada,
wasyuhada. Nahnu syuhada. Kita ini akan menjadi saksi-saksi. Saksi terhadap apa? Kebaikan-kebaikan Islam. Kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Kita semua, antum semua adalah umat terbaik yang akan menjadi saksi. Dengan cara apa? Kita menyampaikan kebaikan. Menjadi saksi bahwa Islam ini agama, innad dina 'indallahil Islam. Islam ini agama rahmat. Islam ini agama damai. Islam ini agama yang penuh kasih sayang. Kita menjadi saksi. Kemudian pernah suatu ketika ada jenazah lewat di depan Rasulullah, para sahabat. 2 jenazah yang lewat. Kemudian kisahnya begini. Lewat pertama, Rasulullah mengatakan wajabat. Kemudian lewat jenazah yang mayit, jenazah yang kedua wajabat. Fasa'ala, ya, as-sahabah, maka sahabat terheran-heran dan bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, lima qulta wajabat, kenapa engkau mengatakan wajabat pada 2 jenazah yang lewat? Apa maksudnya? Kemudian Rasulullah menjelaskan, pertama, wajabat jenazah yang pertama adalah mereka selama hidupnya taat kepada Allah. Maka ketaatan itu mewajibkan dia, wajabat artinya wajib bagi dia surganya Allah. Sementara jenazah yang kedua, dia durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada orang tua, zalim kepada sesamanya, wajabat alaihin nar. Wajabat. Cuman Rasulullah mengatakan, Rasulullah kan beliau dijuluki dengan sosok yang dauhnya, sabdanya itu singkat tapi penuh makna. Yang kedua, wajabat. Wajabat yang kedua apa ya Rasulullah? Dia adalah orang yang dalam hidupnya penuh dengan dosa, kezaliman, maka wajib baginya neraka. Artinya apa jamaah yang dirahmati Allah? Surga dan nerakanya itu yang menentukan itu siapa? Perbuatan kita. Perbuatan kita. Kemudian yang kedua, kebaikan dan surga nerakanya kita juga ditentukan oleh siapa teman kita. Ini Rasulullah menyampaikan al-mar'u ala dini khalilihi, pakai khalil, nanti kita bahas yang khalil. Al-mar'u ala dini khalilihi atau kama qala. Seseorang itu, kita ini tergantung kepada agama dan akhlaknya teman kita. Kan begitu. Seseorang itu tergantung kepada akhlak dan agama. Rasulullah menggunakan ad-din di sini. Ad-din ya sudah masuk akhlak. Kalau teman kita agamanya bagus, akhlaknya bagus, kita ini sungkan untuk, paling tidak kita ini sungkan lah gitu kan. Yang paling bagus kita ikut gitu lah. Ala dini khalili, karena itu Rasulullah menggunakan ala dini, ya, ala dini artinya seseorang itu bagaimana agama seseorang itu, ya, tergantung dengan siapa dia berteman, ya. Ad-dinu al-mar'u ala dini khalili. Kalau teman kita sholat terus kita enggak sholat itu kan enggak enak, paling tidak malu kan. Sekalipun derajat keimanan itu rendah, malunya kepada teman bukan kepada Allah. Pak, Bu, ada satu kisah, Bu. Imam Ghazali menyatakan, orang yang meninggalkan tarkus shalah, meninggalkan salat, dia telah membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Karena apa? Dia telah memutus hubungan dengan Allah. Orang yang enggak sholat, Bapak Ibu, ya, orang yang enggak sholat, dia telah memutus hubungannya dengan Allah, kata Imam Ghazali. Ayo kita pikir-pikir,
Berapa kali sudah kita bolong nggak sholat secara sengaja? Nggak sholat gitu loh maksudnya. Bukan nggak sholat di masjid ya, nggak sholat. Bukan nggak sholat berjamaah maksudnya, nggak sholat. Allah marah karena Dia telah memutus. Loh bagaimana tidak? Coba kita kembalikan kepada diri kita. Kita udah ngasih segalanya kepada si A. Kita udah ngasih dia ini, ngasih dia tunjangan, ngasih dia kebutuhan sehari-harinya, ngasih dia Masya Allah banyak hal. Ya kan? Lalu tiba-tiba tanpa alasan orang ini memutuskan hubungan dengan kita. Marah nggak kita? Loh marah. Orang yang nggak sholat itu memutuskan hubungan dengan Allah tanpa alasan yang jelas gitu loh. Gimana Allah nggak marah? Allah udah ngasih hidup kepada dia, Allah udah ngasih rezeki, Allah udah ngasih segalanya. Bukan Allah menagih minta balas budi, enggak. Cuman kita ini yang nggak tahu balas budi gitu. Banyak orang yang nggak sholat itu dia nggak tahu berterima kasih kepada Allah. Allah nggak butuh terima kasihnya kita. Mau seluruh makhluk nggak sholat, nggak sujud itu nggak mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah. Atau sebaliknya semuanya tunduk menjadi mukmin, semuanya muslim, itu enggak menambah juga kemuliaan Allah, enggak. Ya. Salat dan ibadah-ibadah yang lain kita itu adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, untuk matinya kita. Ibadah kita diperintah oleh Allah, yuk beribadah, yuk sholat, yuk puasa. Itu untuk bekal matinya kita, bukan untuk apa-apa. Ya. Rafiq, marilah kita mencari sebanyak-banyaknya karakter-karakter yang baik, jujur tadi dari teman kita. Ya. Wasyuhada, kita ini menjadi saksi kebaikan. Wassalihin, cari sahabat-sahabat teman yang saleh. Bukan berarti kita lalu meninggalkan warnai, Pak. Kalau kita sudah menjadi banyak begini saleh, ayo kita pelan-pelan mewarnai. Karena mereka itu bukan tidak ingin menjadi saleh juga, Pak. Cuman belum tahu nikmatnya menjadi orang saleh, itu belum tahu. Akhirnya apa? Terus bermaksiat. Kalau enggak kita tegur, enggak kita ingatkan, ya kan? Khawatir kita ini yang akan ditanya oleh Allah. Itu temanmu loh, itu pamanmu loh, itu sepupumu loh, kok kamu biarkan nggak sholat. Cuman kadang kita mau mengingatkan itu gimana, berat Pak ya, berat nggak? Tapi ada jamaah-jamaah yang seperti Imam Hasan al-Banna itu di Mesir, itu langsung datang ke warung orang-orang yang marung, bahasanya ke warung gitu, minum air di warung ya, air yang haram gitu Pak ya. Itu langsung didatangi oleh Hasan al-Banna, begitu dakwahnya. Diajak ngobrol, diajak, pada akhirnya menjadi murid yang militannya beliau. Ya mudah-mudahan Masjid An-Nur bisa menjadi magnet ya kebaikan untuk umat ya sekitar kita utamanya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wah, ini baru satu Pak ya. Enggak selesai ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Khalil. Kita sering mungkin terdengar menyebut nama Khalilur Rahman. Punya anak dikasih nama Khalilur Rahman. Ya kan? Indah itu nama itu. Apa Khalil? Khalil itu teman juga artinya, kekasih. Ya. Tapi tipe teman Khalil ini adalah teman yang selalu mensupport, mendukung semua urusan kita di dunia, ya, yang mengharapkan akhirat. Ia sangat mendukung, dekat dengan kita, ya, menjadikan teman-teman yang dekat dengannya itu semuanya menjadi teman orang-orang yang bahagia. Siapa yang dijuluki Khalilullah? Nabi Ibrahim. Luar biasa. Allah langsung memberikan sebutan kepada Nabi Ibrahim dengan Khalilullah. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat An-Nisa 20 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin
wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Betapa bagaimana enggak bahagia benar ya ketika Allah sudah sendiri yang menyatakan dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teman kekasihnya, sebagai kekasihnya. Luar biasa ini penghargaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Karena apa? Nabi Ibrahim sudah mampu tampil menjadi sosok nabi yang dicintai oleh anak-anaknya, oleh istri-istrinya, bahkan oleh umat sampai akhir zaman. Dengan bukti apa? Kecintaan Nabi Ibrahim yang sebagaimana Khalil yang sudah disebutkan oleh Allah sebagai kekasih terdekatnya Allah, kekasih yang Allah cintai. Dia melepaskan rasa cintanya, memberikan rasa cintanya secara secara menyeluruh, tulus kepada umat. Sehingga banyak kita temukan dalam doa-doa Nabi Ibrahim yang isinya Bapak Ibu bukan untuk kebaikan diri dan keluarganya tok, tetapi beliau lebih berharap mendoakan kaum muslimin. Silakan bisa diperiksa di dalam surat Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan negeri pada atas itu di surat Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Teman yang selalu mementingkan urusan bersama, urusan orang lain. Teman yang selalu memikirkan masjidnya Allah, teman yang selalu memikirkan rumah Allah, itu Ibrahim dan Ismail. Pribadi yang selalu memikirkan bagaimana Islam ini sampai ke penjuru dunia, sehingga orang-orang datang min kulli fajjin amik, ya'tuka min kulli fajjin amik, datang kepadamu ya Rabb, ke Baitullah ya Rabb, dari segala penjuru negeri-negeri, daerah-daerah yang amik, jauh, sehingga setiap saatnya berbondong-bondong datang ke Baitullah, labbaik Allahumma laka labbaik. Itu buah dari doa Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah, kita ini bagaimana menjadi pribadi kemudian mencari teman yang punya karakter yang mementingkan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Carilah teman yang dia mementingkan orang lain sekalipun ia sangat butuh, dirinya sedang terdesak, tapi dia lebih menolong mementingkan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Setelah Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, semua orang yang beriman bersaudara. Kalau bersaudara, pentingkan, dahulukan kepentingan saudaramu. Itu unik, Pak. Teman yang seperti ini langka, tapi ada, dan Allah sampaikan dalam Al-Quran. Zaman dirahmati Allah, Khalilullah. Masih panjang kalau kita bahas masalah ini, Khalilullah. Wa man ahsanu dinan, dan siapakah yang lebih baik agamanya, mimman aslama, dari dia siapa yang menyerahkan wajhah lillah, wajahnya menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa huwa muhsin, disertai dengan berbuat baik. Wattaba' millata Ibrahim hanifa, dia mengikuti millah, ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Itu di surat An-Nisa 125. Kita lanjutkan makalahnya. Nanti kalau belum tersampaikan semua bisa dibaca-baca di rumah aja. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, ada qarin. Pak Qarin, sering mendengar qarin, Pak? Siapa Pak Qarin? Siapa, Pak? Oh, tukang potong. Jin Qarin, pernah kenal? Pernah dengar? Tapi yang kita maksud bukan jin Qarin di sini, Pak, ya. Bukan jin Qarin.
Qarin atau korona, ya, bukan corona, kof pakai kof, bukan kaf. Korona, ya, korona adalah teman yang memiliki hiwaya atau hobi yang sama. Memiliki kesamaan hobi. Kalau sukanya makan bakso sama gitu. Tapi bukan itu yang dimaksud, bukan pada makanan, ya, bukan pada makanan. Ya. Allah berfirman, qala qailun minhum inni kana li qarin. As-Saffat ayat 51. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang qarin, seorang teman, ya. Teman-teman yang dikelilingi kita memiliki kesamaan kesukaan, ya, seperti kesukaan olahraga, ya, kajian, hal-hal yang baik lain itu kesamaan itu qarin namanya. Muqaran qarin itu dekat, ya teman, ya. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Di dunia dahulu saya punya teman, ya, punya seorang teman. Jadi makanya di sini teman yang memiliki kesamaan hobi gitu kan, itu disebut dengan qarin. Jadi bagaimana kemudian kesamaan-kesamaan itu bisa menjadi sesuatu yang memikat gitu loh. Kami dengan Pak Satya kesamaannya sama, misalnya seni, yaitu itu jadikan alat untuk dapat berbuat sesuatu yang baik melalui seni. Ini teman yang dimuliakan oleh Allah. Punya hobi kesamaan berolahraga, main futsal, ya sudah, dakwahnya lewat situ. Di sela-sela main futsal, adzan zuhur selesaikan, ya. Jadi nanti antara teman khalil, qarin, akhdan, khadan, ya, akhdan, rafiq, itu semuanya nanti punya apa ya, saling berkaitan, ya, punya andil masing-masing. Kapan kita menjadi qarin, kapan kita menjadi rafiq, kapan menjadi khalil, kapan menjadi sahib, kapan menjadi hamim, kapan menjadi apa lagi, yang pertama ini wali juga teman, ya, kita singgung nanti, kami percepat ya Bapak Ibu sekalian. Qarin, ya, tidak kami perpanjang, artinya teman yang memiliki kesamaan hobi, ya. Kemudian yang keempat, akhdan dalam Al-Quran atau khadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa'tuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Nomor 8 Bu, kalau di makalah Bu, ya. وَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mas kawin mereka menurut yang pantas, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki hanya sebagai teman mainnya. Wala muttakhidati akhdan. Berarti apa ini Pak? Teman yang gimana ini? Bukan pezina, pelacur, bukan pula wanita yang mengambil laki-laki hanya sebagai teman mainnya. Ini kami hanya menyampaikan bentuk-bentuk teman, ya. Kalau ada yang model seperti ini, jangan. Jadi ini bukan teman karena Allah, tapi karena teman karena nafsu. Ya.
teman karena nafsu. Maka yang harus kita ambil di sini adalah, makanya kami tulis untuk ayat ini diperuntukkan untuk para lelaki memilih teman hidup. Ada baiknya untuk memilih wanita yang memelihara diri, bukan wanita yang suka mengumbar dan menjual diri kepada laki-laki bukan mahram. Ya. Ini bagi mereka yang memilih teman hidup, ya. Pasangan hidup, suami istri. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada khadhul, ya, khadhula. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan agar kita menjauhi teman yang suka berlaku khianat. Ini kita harus tahu macam-macam teman. Yang ke-11 di sini bukan teman baik semua, ya. Yang kami tulis ini bukan. Kita harus bisa membedakan, karena itu kita mencoba mengkaji, ya, kajian tafsir tematik, ya, Al-Qur'an berbicara teman ini. Mana teman yang dipuji oleh Allah, mana teman yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jauhi itu. Ya. Qadhul laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Ya, sedikit lagi Pak, ya. Dan setan itu adalah teman yang suka berkhianat kepada manusia. Teman yang berkhianat dinamakan oleh Allah dengan khadhula. Jadi kalau ada teman yang suka berkhianat, ya, suka merugikan kita, itu adalah teman yang punya karakter seperti di surah Al-Furqan ayat 29. Diperingatkan oleh Allah, ya, untuk hati-hati. Kemudian yang selanjutnya bitanah, ya, bitanah. Bitanah ini terdapat di surat Ali Imran 118. Ya, la yalunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha min wa ma tukhfi sudur akbar qad bayyana lakum walakin kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalunakum khabala. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang yang di luar kalanganmu. Nah, orang yang di luar kalanganmu, maksudnya apa? Kira-kira dilarang oleh Allah. Dalam tafsirnya ini Allah, dalam banyak tafsir termasuk tafsir As-Sa'di, jangan menjadi orang yang di luar akidah kita itu kemudian dipasrahkan, kita berikan amanah macam-macam, ya kan? Jadikan teman kepercayaan, diberikan kepercayaan, itu jangan, waspada. Ya. Kemudian selanjutnya walijah, ya, walijah. Nah, ini teman yang baik. Walijah merupakan teman yang memiliki peran penting dalam kehidupan pribadi kita, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mempercayakan segala urusan kita kepada orang kafir. Ya. Am hasibtum an tudraku wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli walal mu'minin walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Ya. Dan orang-orang tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, dan orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, ya. Wala rasulihi walal mu'minin walijah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Teman yang memiliki peran penting dalam kehidupan pribadi, ini wali pribadi, ya. Kemudian selanjutnya, ya, yang terakhir, sahib, sadiq, hamim, wali, silakan panjenengan dibaca sendiri, ya. Ya. Sahib itu biasa kita sebut sahibnya siapa, gitu kan?
sahib, sahabat ya, sadiq ya. Wala sadiqin hamim, teman yang akrab. Sadiq ya, teman yang jujur. Kemudian hamim ini di surah Fussilat ya. Wala tastawi, siapa yang namanya hamim? Hamim itu adalah teman yang sangat setia ya, hamim ya, memiliki arti memanaskan, menghangatkan. Artinya teman yang dilambangkan dengan sumber kehangatan. Hadirnya hangat pokoknya teman ini ya, melindungi. Kalau hamim itu teman yang menyelamatkan. Karena itu dalam Fussilat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini setelah Allah membahas tentang istiqamah. Ya, istiqamah, orang-orang yang istiqamah, berteman terus, istiqamah bersama-sama, itu adalah hamim. Ya, dia menjadi teman selamanya yang saling membela, ya, saling menolong, saling membebaskan. Kemudian yang terakhir wali, ya. Wali adalah atau wakil. Allah banyak menyebutkan ini di surat Al-Baqarah, di surat Al-Maidah, Ali Imran ya. Wali. Sedang teman dianggap wali karena ia mewakili kita gitu. Ya, mewakili kita, membantu kita, pelindung kita, penasihat kita, ya, siap membantu kita, itu wali. Karena itu kita dilarang menjadikan orang-orang di luar Islam ya sebagai wali, sebagai teman yang terlalu masuk, artinya kita terlalu total menyerahkan penuh. Jangan, tetap diwaspadai. Berteman, bermuamalah biasa saja dah ya. Jangan sampai kepada persoalan-persoalan yang sangat prinsip dan secret, sangat rahasia. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Temanya cukup banyak ya, sehingga waktunya kurang cukup ini. Mudah-mudahan tapi yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, agar kita menjadi waliyun hamim, teman yang senantiasa menjadi menghangatkan ya, menjadi pelindung ya, menjadi penyelamat bagi setiap masing-masing kita dengan cara saling mengingatkan, saling menegur dan saling mengarahkan. Ya, demikian insyaallah kita semua akan menjadi teman dunia dan akhirat hingga kita berkumpul bersama-sama rafiqan fil jannah, kita berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.